cukup mengejutkan juga bagi saya adalah posisi Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kalau saya melihat ini justru ada sedikit keanehan buat saya. Kenapa aneh? Karena angka Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini cenderung sangat kecil sekali. Bahkan ada faktor Jokowi yang masih kuat, yang kemudian ketika posisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud di PDIP, karena memang di Jawa Tengah ini mesin partai PDIP ya memang segitu dia bergerak. Tapi ada kemudian orang-orang yang sangat loyal terhadap Pak Jokowi. Kalau kemudian Pak PDIP posisinya mengambil posisi oposisi, ini menarik menurut saya. Sehingga bagaimana PDIP dengan bahasanya menjaga marwah demokrasi. Program Tribunnews on Fokus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yarda. Kita mengawal hasil perolehan hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 yang mana data terbaru bisa saya sampaikan Prabowo Gibran sementara unggul dengan perolehan rata-rata 58, 59 sampai 60%. Bahkan Prabowo Gibran ini saudara juga unggul di basis pendukung Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan diantaranya seperti wilayah Jawa Tengah, kemudian Bali dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Untuk membahas bagaimana suara dari Prabowo Gibran ini unggul dan amblasnya suara Ganjar Mahfud di kontestasi Pilpres kali ini bersama dengan saya, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani, ada Bang Arlan Sida, ada Mas Arlan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum. Mas Arlan, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Semoga kita Siap. sehat selalu ya. Sehat, Mas Arlan. Terima kasih waktunya berbincang bersama dengan saya. Mau minta pengantar tapi dahulu dari Mas Arlan ini. Melihat perolehan suara Prabowo Gibran dari beberapa survei baru di 50% dan sebagainya, tapi justru quick count justru sudah di angka 58, 59. Bagaimana Mas Arlan melihat ini? Ya, cukup luar biasa ya. Maksudnya pertarungan Pilpres kali ini memang benar-benar cukup banyak hal yang mengejutkan. Kita tahu dari beberapa hasil survei sebelumnya, uh, angka Prabowo Gibran ini angka yang cukup bisa memenangkan ya. Tapi Hmm. kita tahu angkanya tidak sebesar ketika quick count hari ini gitu. Jadi belum ada, saya belum menemukan ada lembaga survei misalnya memberikan survei kepada Prabowo Gibran itu sampai di angka misalnya 60 atau 59 gitu. Yang saya dapat ada yang masih 50, 52 gitu ya. Tapi kenyataannya di quick count pada hari ini angka ini sangat tinggi sekali. Nah, saya melihat memang di dalam konteks Pilpres ini pasangan Prabowo Gibran sangat masif sekali ya melakukan kampanye dan ya satu, dua, dan tiga juga sama. Hanya Hmm. saja ketika isu-isu atau program-program yang ditawarkan ini mungkin lebih lebih mudah diterima oleh masyarakat grassroots ya di grassroots sehingga mereka menganggap bahwa hal-hal yang ya istilahnya kebijakan-kebijakan yang populer seperti misalnya makan siang gratis dan beberapa hal yang ini lebih mudah dicerna. Jadi Hmm. saya melihat bahwa ada program-program yang dimainkan oleh nomor 02 yang membuat situasi suara lebih tinggi. Dan yang kedua adalah yang cukup mengejutkan juga bagi saya adalah posisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kalau saya melihat ini justru ada sedikit keanehan buat saya. Kenapa aneh? Karena angka Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini cenderung sangat kecil sekali. Bahkan di luar prediksi saya. Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini nomor tiga ini bisa lewat dari angka 20 lah. Paling nggak saya masih Hmm. berpikir di 23 atau 24 gitu ya. Tapi ini benar-benar di luar dugaan saya, di luar dugaan kita bahwa posisinya ada di bawah 20% ini cukup luar biasa. Tapi kalau suara yang nomor dua di angka 25%, 26 atau 24
itu memang cukup sesuai lah dengan apa namanya istilahnya dengan survei-survei yang beredar sebelumnya gitu. Jadi Hmm, saya melihat bahwa ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah nomor nol sorry nomor sorry sorry tadi yang saya maksud adalah 01 ya. Jadi ya. yang 02 melejit di angka sampai 60%. Yang kedua adalah angkanya Pak Ganjar yang di luar 20%. Sementara yang 01 saya masih menganggap bahwa itu memang eh, sesuai dengan apa yang sebelumnya disurvei. Itu Hmm. yang menurut saya terkait dengan apa namanya perolehan suara. Ini ada sesuatu yang menurut saya ada yang sesuatu yang menarik lah gitu. Hmm, Oke, kalau dari paslon 02 tadi Mas Alan juga sudah punya analisis bagaimana kemudian program yang ringan dan diterima oleh masyarakat begitu ya. Lalu di paslon 01 yang memang hasil survei dan juga hasil quick count ini hampir-hampir mirip. Ini yang kemudian ingin saya tanyakan adalah pasangan Ganjar Mahfud Mas Arlan. Ini kan di bawah 20% tadi Mas Arlan juga sampaikan. Apa kemudian faktor yang membuat angka dari Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud ini begitu kecil dan bahkan beberapa kandang PDIP juga berhasil dimenangkan oleh Prabowo Gibran, Mas? Ya, ini yang menarik tentunya ya. Karena cukup luar biasa. Saya sih melihat bahwa coba saya ambil case di tiga wilayah yang Ya, kemudian menjadi istilahnya jadi kandang banteng lah ya. Misalnya kita ambil case di Bali atau kemudian di Jawa Tengah ya, itu cukup luar biasa kalau menurut saya. Tapi di sana ternyata Ganjar Mahfud tidak bisa banyak meraih suara ya. Padahal kalau kita lihat PDIP di wilayah itu adalah wilayah yang merah. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang kemudian ini bisa menjadi apa namanya analisis buat saya. Yang pertama adalah saya melihat bahwa ada faktor Jokowi yang masih kuat, yang kemudian ketika posisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud di PDIP karena memang di Jawa Tengah ini mesin partai PDIP ya memang segitu dia bergerak. Tapi ada kemudian orang-orang yang sangat loyal terhadap Pak Jokowi gitu ya, dan kemudian ada mesin-mesin Pak Jokowi yang bekerja sehingga mereka bergeser dari apa namanya dari istilahnya dari partai dan kemudian bergeser kepada apa yang kemudian menjadi dorongan Pak apa namanya dukungan dari Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa jadi bahwa ada bantuan-bantuan sosial yang digelontorkan oleh Pak Jokowi sebagai efek sehingga banyak masyarakat yang kemudian merasa apa ya merasakan bahwa Jokowi hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun hmm, narasi misalnya narasi bansos dan lain sebagainya itu adalah apa bagaimana kemudian kewajiban terhadap negara terhadap masyarakat, tapi mereka tahu bahwa kebijakan ini diambil oleh seorang Jokowi yang kemudian sedikit bisa memberikan napas yang panjang kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih apa percaya bahwa apa yang menjadi apa programnya Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh pasangan 02 gitu. hmm, Nah, sementara di sisi lain 03 ini dan 01 tentunya kan sangat banyak mengkritisi apa bansos ini ya sehingga uh, mungkin masyarakat menganggap bahwa uh, ada narasi-narasi yang kemudian 03 dan 01 ini uh, belum tentu mau melanjutkan. Walaupun kalau secara program bahkan bansos ini kan tetap digaungkan oleh kedua pasangan calon ini. Misalnya hmm, Pak nomor 01 yang bahkan akan menambah bansos, misalnya kan ya 03 akan bansos juga. Tapi realitanya adalah bagaimana kemudian Jokowi lebih cepat mengimplementasikan bantuan sosial ini sehingga masyarakat berpikir bahwa uh, Pak Jokowi jelas. Jadi saya melihat bahwa ada orang-orang loyalis Jokowi yang kemudian akhirnya berbalik badan untuk memilih 02 sehingga mesin partai di apa namanya di Jawa Tengah
itu memang berjalan, Hmm. masih mesin partai PDIP masih unggul di dua wilayah itu. Tapi untuk pemenangan pemilihan presidennya, saya pikir mereka bergeser ke apa namanya kepada pilihan presiden nomor 02. Hmm, Oke, itu yang juga ingin saya tanyakan, Mas Arlan. Bagaimana kemudian PDIP unggul begitu ya secara kepartaian, namun situasinya tidak sama atau tidak beriringan dengan hasil yang didapatkan oleh Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Apakah kemudian perolehan PDIP yang secara quick count juga unggul di posisi nomor satu tidak diimbangi dengan Ganjar Mahfud? Ini faktornya apa saja? Apakah memang tokoh dari Ganjar Mahfud ini tidak begitu besar untuk bisa menarik sejumlah orang yang memang sudah menjadi basisnya juga di PDIP. Betul. Saya sih tidak melihat bahwa faktor Ganjar dan Pak Mahfud ya, mau bagaimanapun misalnya di wilayah Jawa Tengah, misalnya Pak Ganjar itu adalah gubernur, Ya. pernah menjadi gubernur, artinya dia punya kekuatan yang cukup besar secara elektabilitas ya, dikenal dan kemudian banyak program juga. Dan Pak Mahfud MD juga sangat tegas dalam konteks hukum dan lain sebagainya, bagus juga elektabilitas. Ini kan tadi ya, faktor pertama adalah mesin partai memang sudah bergerak ya. PDIP Hmm. apa menjalankan, buktinya apa? Buktinya PDIP secara partai masih unggul. Yang kedua adalah faktor yang kedua tadi yang saya katakan bahwa posisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memang secara apa namanya, secara ketokohan, banyak orang apa masyarakat di dua ada wilayah tadi ya, misalnya Jawa Tengah dan Bali, itu masih banyak loyalis yang kemudian mereka masih percaya kepada Pak Jokowi. Jadi eh, sebenarnya Pak Prabowo itu diuntungkan memang karena Hmm. ada Mas Gibran dan kemudian ada jelas ada Pak Jokowi karena Mas Gibran adalah anak dari Pak Jokowi. Itu faktor. Yang ketiganya adalah militansi dari 02 ini cukup luar biasa. Mereka melakukan kampanye yang cukup apa namanya militan, dan kita lihat beberapa apa namanya beberapa hal strategi yang dilakukan untuk menggait anak-anak muda juga itu dilakukan dilakukan dengan masif oleh 02. Misalnya apa namanya kita lihat tren di sosial media, eh, walaupun ya kita lihat ya ada bahasa gemoy, gimmick-gimmick gemoy, dan kemudian gimmick-gimmick yang lainnya, posisi posisi itu cukup memberi pengaruh juga kepada pasangan 02 ini gitu. Mhm. Oke, jadi pasangan 02 kemudian bisa memperoleh banyak suara. Salah satunya juga ada endorse dari Presiden Jokowi dan sosok Mas Gibran. Sementara Pak Ganjar meskipun sudah 10 tahun ini tidak kemudian memberi efek yang banyak di basis masa PDI Perjuangan. Ini Mas Arlan kalau melihat situasi yang kemudian ada begitu ya saat ini kan bahkan beberapa tokoh PDIP, saya bisa sampaikan di Bali saja ini yang menjadi basis data, basis masa dari PDI Perjuangan, Wayan Koster mengatakan bahkan perolehan yang diperoleh oleh Ganjar Mahfud ini sangat jauh dari target PDI Perjuangan. Ini bagaimana Mas Alan melihat ini? Ya, ya itu juga bagian yang sangat ini ya, sangat apa kaget sekali kalau Hmm. saya sebagai analis politik seharusnya kan berbanding lurus ya untuk apalagi di Bali lah. Di Bali ini kan posisinya cukup kuat, walaupun ya PDIP kan di Bali masih tetap menjadi yang terkuat ya di sana. Tapi untuk pemilihan presiden lagi-lagi akan sama persoalannya, karena beberapa kali saya melihat bahwa ini efek dari Jokowi sih sebenarnya. Hmm. Ya kita tahu lah, kita beberapa kali Jokowi sudah hadir di Bali gitu kan. Apa namanya pemerintah ya, artinya Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Bali. Kemudian kita tahu juga apa namanya di sana juga Pak Jokowi memberikan sedikit apa namanya selain bansos, kemudian ada hal-hal yang ya dilakukan oleh pemerintah ya untuk wilayah Bali ini, sehingga masyarakat melihat bahwa ada kerja nyata yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang nantinya harapannya akan dilanjutkan oleh 02.
Itu yang pertama. Walaupun ya tadi saya katakan sekali lagi bahwa mesin-mesin partai politik, mesin PDIP di Bali juga bekerja, tapi tidak maksimal untuk pilpres. Nah, mesin PDIP ini maksimal untuk bagaimana pemenangan partai politiknya jangan sampai kalah. Tapi untuk pilpresnya, saya pikir tidak bisa membendung bagaimana perspektif dari teman-teman 02 yang melihat Hmm. bahwa secara kenyataan 02 memang di sana ada Prabowo dan Gibran, diasumsikan oleh masyarakat dia melakukan kerja yang nyata gitu ya, tadi dengan melihat faktor dari Pak Jokowinya gitu. Oke, jadi faktor Jokowi yang kemudian membuat suara PDIP juga remuk di wilayah Bali. Ya, Saya, saya pikir juga kita juga harus sepakat ya, Pak Jokowi hmm, memang untuk saat ini saya menilai bahwa kingmaker dari pemenangan Pak Prabowo dan Gibran adalah ya Pak Jokowi, itu Pak Jokowi sendiri yang menjadi kingmakernya, dan ya dan ini terbukti bahwa Pak Jokowi berhasil mengangkat Pak Prabowo dan Gibran. Kalau kita lihat hmm, dari suara Gerindra kan jauh sekali ya secara pemenangan partai politik. Pak Gerindra ada di apa namanya, ada di nomor urut 3 kalau tidak salah ya, ada ya. masih masih di bawah Golkar gitu kan, ya artinya ini benar-benar ada efek dari Jokowi sebagai Hmm. kingmaker. Mhm. Kalau dari wilayah Solo, Mas Arlan, ini kan juga Ketua DPC Solo dan juga mantan Wali Kota Solo. Ini FX Rudi juga menyebut sangat terkejut begitu ya, mengaku ini kenapa bisa terjadi? Karena kalau kita tahu di masa kampanye sangat digenjot sekali bagaimana kemudian Paslon 03 ini berkampanye ke Solo, ke wilayah Jawa Tengah, namun kemudian yang ada justru Solo dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Ini efeknya kembali lagi murni adalah efek dari Presiden Jokowi atau memang mesin kampanye yang dilakukan oleh PDIP ini tidak berjalan dengan lancar, Mas? Oke. Kalau kita menyalahkan mesin kampanye, saya pikir tidak ya, karena semua Mhm. partai politik juga sudah berstrategi menjalankan dan menghidupkan mesin kampanye, bahkan dari titik mereka merencanakan sampai kemudian bagaimana mereka harus melakukan apa yang harus dilakukan di lapangan. Nah, Hmm. uh, dari awal saya mengatakan bahwa yang paling mengejutkan dari pemilu saat ini adalah hanya ada dua hal: suara 02 yang melejit sangat tinggi sekali gitu ya. Yang kedua adalah 03 yang kemudian di luar prediksi ada di angka 20% itu. Bahkan Pak Ganjar saja kaget dengan suara itu, Ya. bahkan dia tidak percaya dengan angka segitu kan. Nah, ini kemudian wajar ketika misalnya Pak Rudi merasa terkejut gitu ya, Hmm. karena posisi posisi di Solo yang kemudian seharusnya sudah menjadi wilayah lah ya, wilayah basis di sana, ternyata tidak. Kalau kita lihat kampanye kan hampir semua merah. Nah, sekali lagi Hmm. adalah saya melihat memang Pak Rudi memang pernah menjadi di Solo, tapi jangan lupa bahwa uh, orang melihat bahwa uh, masyarakat Solo merasa berkesan ketika Pak Jokowi apa namanya menjadi wali kota di Solo. Itu kesannya. Jadi mereka punya kesan yang di situ. Yang kedua adalah ketika dilanjutkan oleh Gibran, ya kita tahu sendiri program-program pembangunan nasional banyak dilakukan di Solo, sehingga masyarakat Hmm. menganggap bahwa uh, kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Solo itu memang apa namanya ya, Pak Jokowi mengimplementasikan bagaimana kecintaannya dia terhadap Solo, sehingga masyarakat Solo itu memiliki kesan yang berbeda. Walaupun Pak Rudi pernah menjadi di Solo sekali lagi, tapi kesannya ini yang menurut saya melihat bahwa ada kesan yang lain Hmm. yang ada di apa di benak masyarakat di Solo, sehingga ketika Gibran mencalonkan menjadi wakil presiden, masyarakat Solo melihat bahwa Gibran akan menjadi penerus Pak Jokowi untuk apa untuk Solo gitu. Jadi saya pikir walaupun saya agak sedikit kaget gitu ya dengan perolehan suara Pak Ganjar di Solo, tapi secara realitas, secara logis lah ya, saya katakan bahwa ya Jokowi akan lebih berkesan di masyarakat Solo, sehingga dia akan cenderung memilih apa namanya Pak Prabowo dan Gibran. Hmm. Hmm. Oke, di satu sisi kemudian
PDIP di kontestasi Pilpres ini kalah besar, begitu bisa saya sampaikan Mas Arlan. Namun kemudian kan di legislatif ini mendapatkan angka nomor satu partainya PDI Perjuangan dari hasil sejumlah hitung cepat atau quick count begitu ya. Ini Betul. kekalahan di Pilpres yang dialami oleh PDIP ini bisakah kemudian menjadi pukulan yang telak juga bagi PDIP dan juga merugikan bagi PDIP, atau sedianya ya ini tidak sakit-sakit banget begitulah karena masih masih punya masa atau masih punya power juga nantinya di legislatif. Betul. Saya melihat begini. Di Pilpres memang ya PDIP harus mengakui ya bahwa untuk di Pilpres memang agak sedikit kesulitan untuk mengejar pasangan 02. Selain di 02 dia memiliki apa ya namanya ya mau tidak mau ada seorang anak presiden di sana, dia Hmm, punya 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 kuasa dan dia punya punya sumber daya yang lebih lah dari partai apa namanya dari seorang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi untuk di legislatif, saya pikir mesin-mesin partai politik loyalis-loyalisnya PDIP itu masih bekerja dengan baik ya, sehingga mereka tidak mungkin tidak meninggalkan partainya gitu ya. Jadi mesin-mesin PDIP ini cukup efektif mempertahankan suara PDIP. Ya, kalau hmm, saya melihat bahwa pasukan gorok-goroknya PDIP masih bekerja lah untuk hmm, mempertahankan suara legislatifnya, sehingga saya pikir ini akan menarik ketika misalnya Pak apa namanya PDIP di legislatif dia memiliki suara yang besar dan kemudian apalagi sudah declare menjadi oposisi, ini akan menjadi menarik ya menurut saya. Bagaimana kemudian nanti PDIP akan bersikap lebih kritis kepada pemerintah dan mencoba untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau di Pilpres kalah, tapi artinya kan dalam demokrasi ini kan sebenarnya bukan persoalan kalah dan menang ya. Bagaimana ya, kemudian keleluasaan seseorang untuk menghadapi apa namanya keberlanjutan demokrasi gitu kan. Ya kalau misalnya dia tidak menang di Pilpres kan tetap saja demokrasi harus terus berlanjut dan PDIP harus menjadi partai yang konsisten untuk apa namanya menjaga marwah demokrasi dengan kemudian mengkritisi dan tentunya menjadi penyeimbang dari pemerintah nanti yang akan berkuasa. Itu sih oke. menurut saya. Oke, dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Arlan. Yang pertama, bagaimana kemudian melihat sentimen negatif publik pada sosok Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri? Apakah hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor bagaimana kemudian ada ketakutan dari publik melihat nanti statementnya adalah calon presidennya ini bisa diminta atau disuruh oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang membawa sang capres begitu. Ini bagaimana Mas Arlan melihat hal ini? Oke, sentimen-sentimen ini kan sudah muncul sejak lama ya, sejak Ya, misalnya betul. Pak Jokowi jadi presiden gitu kan. Ya, saya pikir semua orang yang kemudian masuk dalam partai politik tentunya kan akan menjadi petugas partai ya. Tapi Mhm. analogi petugas partai ini kan tidak dianalogikan sebagai seorang pesuruh gitu kan. Petugas partai itu adalah kemudian orang yang mengerjakan platform-platform partai politik gitu kan, bagaimana platform-platform partai politik yang sudah disepakati di dalam internal partai politik ya harus dibawa ke Hmm. tingkatan yang tadi lebih tinggi. Jadi asumsi masyarakat mengenai petugas partai politik ini kan memang dianalogikan sebagai seorang pesuruh gitu ya, orang-orang Ya. yang disuruh-suruh seenaknya. Tapi tidak seperti itu. Kalau kemudian platformnya ternyata A, kemudian diperintahkan B, itu kan tidak boleh sebenarnya. Karena kan kesepakatan partai politik itu adalah ada di platform partai politiknya. Jadi petugas itu. Walaupun ya akhirnya sentimen ini kan menjadi negatif di tengah-tengah masyarakat ya. Ini yang Hmm. membuat akhirnya masyarakat menjadi khawatir atau ketakutan terhadap apa namanya apa yang dipegang oleh Bu Megawati misalnya untuk bisa saja menunjuk orang dan seenaknya sebagaimana dia inginkan, padahal kan tidak seperti itu gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi pemahaman yang terbalik. Semua orang yang ada di partai politik ya tentunya akan menjadi petugas partai politik untuk menjalankan dan melaksanakan platform, itu kuncinya. Nah, Mhm. eh, hal ini ya tentu akan berefek ya kepada masyarakat pemilih yang kemudian cenderung apa namanya tidak begitu mendalami
tugas dan fungsi seseorang ketika menjadi seorang kader partai gitu. Hmm. Ya sentimen negatif ini ya tadi saya katakan tentunya akan membuat masyarakat menjadi agak ketakutan gitu terhadap hal-hal yang disebutkan. Padahal sih menurut saya tidak seperti itu gitu. Oke, memang dalam prakteknya tidak semudah itu kemudian ketua umum partai bisa memerintahkan presiden yang sedang menjabat seperti itu ya, Mas Betul, Arlan. Ini betul. terakhir pertanyaan dari saya, Mas. Ini PDIP saat ini berada di paslon nomor urut 3. Namun peluang yang ada saat ini adalah bagaimana Ganjar, maksud saya Prabowo Gibran ini kan akan potensi menang satu putarannya sangat besar. Ini kalau dari Mas Arlan, dari kacamata Anda sebagai pengamat, kecenderungannya nanti PDIP apakah kemudian akan mengambil sisi atau mengambil sikap sebagai oposisi atau juga nanti akan bergabung menjadi koalisi bersama paslon 02, Mas? Oke, menurut saya begini, ketika misalnya ya kita berpikir bahwa 02 udah pasti akan jadi satu putaran ya di Hmm. posisi 58 atau 59 agak sulit untuk dikejar oleh kedua partai kecuali nanti ada apa namanya ada eh, hal-hal yang lain yang untuk diajukan misalnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya itu kan menjadi lain. Tapi kalau menang, saya pikir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan partai yang cukup besar dan memiliki marwah yang apa namanya marwah yang cukup tinggi juga ya marwahnya cukup disegani lah gitu ya terbukti karena partai ini juga ternyata menang di angka 18-19%. Ya. Nah, kalau seandainya PDIP ini mengambil langkah apa namanya bergabung, menurut saya kekhawatiran saya sih satu ya kita tidak apa justru demokrasi kita akan cenderung pragmatis ya mengambil kekuasaan. Tapi kalau kemudian Pak apa namanya PDIP eh, posisinya mengambil posisi oposisi, ini menarik lah ya menurut saya. Sehingga bagaimana PDIP dengan bahasanya menjaga marwah demokrasi dan lain sebagainya terkait dengan demokrasi, ketika dia mengambil posisi oposisi, ini partai ini benar-benar konsisten menjadi penjaga gawangnya demokrasi. Hmm. Jadi tidak terlalu tergiur dengan kekuasaan, tapi benar-benar ingin sekali menciptakan demokrasi yang sehat dengan menjadi oposan dan kemudian mengkritisi pemerintah, dengan mengkritisi pemerintah dan kemudian melakukan apa namanya menjadi penyeimbang lah di pemerintah ya tentunya kritiknya untuk membangun ya. Jadi Mhm. saya pikir ya saya sih berpikir dan berharap ya sebagai pengamat politik menyaksikan PDIP ada di luar kekuasaan dan kemudian mengambil opsi untuk oposisi sehingga negara kita dinamis lah gitu ya. Mhm. Gitu. Oke, ini akan jauh lebih menarik apabila PDIP berada di sisi oposisi daripada kemudian bergabung bersama dengan Betul, betul. koalisi Dan saya Prabowo pikir Gibran PDIP nantinya. juga sudah punya pengalaman ya ada di luar Mhm. posisi. Jadi tidak tidak apa namanya tidak tidak khawatir gitu. Menurut saya sih partai ini tidak perlu khawatir ya karena mereka juga sudah punya pengalaman di 2004, di 2009 gitu kan Hmm. ada di posisi di luar dan jauh ini lebih efektif gitu. Oke, baik. Seperti itu, Tribunar, saatnya kita sama-sama melihat bagaimana kemudian nanti pergerakan dari sejumlah partai politik, melihat saat ini kontestasi Pilpres bisa ada potensi besar atau kemungkinannya adalah berjalan satu putaran. Seperti itu. Mas Arlan, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Focus. Untuk paparannya luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang kembali. Mas Arlan, selamat beraktivitas kembali, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Arlan Sida. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain dan juga narasumber-narasumber lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.